Seorang perempuan berinisial SDT 63 tahun warga Dusun Plambongan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang awalnya diduga meninggal secara wajar oleh keluarganya. Namun ternyata SDT dibunuh oleh tetangganya sendiri karena tak memberinya pinjaman uang. Masyarakat setempat pun menganggap demikian setelah dipastikan oleh petugas dari puskesmas setempat, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan selanjutnya dimakamkan secara wajar. Namun malam setelah acara tahlilan, Nuryanto suami korban memeriksa almari kamar dan mendapati laci almari sudah berantakan. Uang sejumlah 30 juta rupiah raib dan sebuah gelang emas seberat 15 gram pun hilang. Atas kejadian tersebut pihak keluarga melaporkan ke kepolisian dan meminta dilakukan ekshumasi terhadap mayat korban. Kesimpulan hasil ekshumasi oleh dokter forensik Dokpol Polda Jateng didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada leher bagian depan, resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan kulit kepala bagian dalam didapatkan tanda pembusukan dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah cekik mengakibatkan mati lemas. Meninggal diperkirakan setelah 4 jam dari makan terakhir. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 5 minggu. Berdasarkan informasi tersebut, tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang bersama dengan unit Reskrim Polsek Dukun Magelang melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang berhasil mengamankan seorang perempuan pelaku berinisial WJ 40 tahun. Pelaku diamankan di dalam sebuah rumah wilayah Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah dilakukan interogasi pelaku mengaku bahwa sempat masuk ke rumah korban dengan tujuan untuk meminjam uang kepada korban. Tetapi korban bilang tidak ada. Pada waktu korban akan pergi ke kamar, pelaku mengikuti korban kemudian korban meminta pelaku untuk keluar. Karena pelaku masih memaksa untuk meminjam uang akhirnya korban dan pelaku saling dorong dan keduanya terjatuh di atas kasur. Karena panik kemudian pelaku mencekik leher korban menggunakan kedua tangan dengan menekannya sekitar 10 menit sampai korban tidak sadarkan diri. Pada waktu korban dicekik, korban sempat melakukan perlawanan sehingga pelaku mendapat luka cakar di bagian muka tepatnya di bagian pipi sebelah kanan dan tangan kanan korban memegang atau mencengkeram lengan kiri pelaku. Setelah korban tak bernyawa, selanjutnya pelaku membuka lemari dalam kamar korban dan mengambil uang sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Awal adalah pinjam, kemudian di situ terjadi proses dorong-mendorong dan secara spontan melakukan pencekikan. Di sini faktanya ada pembunuhan yang mana di awal ini kan tidak ada niatan untuk mencuri. Tapi sesaat setelah terjadi proses pembunuhan ini, kemudian tersangka membuka almari ketika mengetahui di situ ada barang berharga, ini yang bersangkutan mengambil. Jadi untuk sangkaan primernya adalah 458 pembunuhan, ancamannya sama 15 tahun. Kemudian untuk sangkaan subsidiarnya adalah pencurian dengan kekerasan. Setelah dilakukan penggeledahan di lokasi pelaku, didapati barang bukti uang Rp524.000. Sebuah handphone dan sejumlah barang yang pelaku beli dari hasil pembunuhan. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor unit Reskrim Polsek Dukun untuk dilakukan proses hukum. Kepada pelaku disangkakan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 KUH pidana dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 ayat 3. Diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Peristiwa tersebut dibeberkan dalam konferensi pers Polresta Magelang pada Selasa tanggal 24 Maret tahun 2026 dipimpin Kapolresta Magelang diwakili Wakasatreskrim AKP Toyi Priyanto didampingi Kapolsek Dukun dan Kasih Humas. Dari Magelang, Narwan melaporkan.